Minimal sekali seumur hidup, kalian harus cobain bikin jajanan tradisional yang satu ini. Ternyata bikinnya tuh gampang banget, tidak seseram yang dibayangkan. Aku bikin pakai resep takaran sendok, dijamin anti gagal. Nah, kalau di tempatku ini tuh namanya kue kelepon. Ada yang juga bilang ini tuh kue onde-onde. Tekstur kulit luarnya yang chewy dengan isian gula merah yang lumer. Ini tuh beneran enak banget. Oke, pertama siapkan kelapa parut, tambahkan sedikit garam. Tambahkan juga potongan daun pandan, kemudian tinggal dikukus aja selama 10 menit. Untuk isiannya, siapkan gula merah yang sudah diparut. Siapkan air hangat sebanyak 200 ml, kemudian tambahkan pasta pandan. Aku pakai 20 sendok makan tepung ketan putih. Lalu tambahkan 4 sendok makan tepung beras, sejumput garam, dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu masukkan air pandan yang sudah dibuat tadi. Masukkan air pandannya secara bertahap ya, sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Nah, kurang lebih seperti ini adonannya. Bulat-bulatkan adonannya, kemudian beri lubang di tengah, beri isian gula merah yang udah diparut tadi. Kalau sudah tutup, kemudian dibulatkan kembali. Nah, tips dari aku, siapkan air yang mendidih, kemudian setelah dibulatkan ini langsung dicelupkan ke dalam air. Tujuannya untuk minimalisir supaya isian gula merahnya tuh nggak bocor. Lanjut tinggal rebus kembali keleponnya sampai mendidih dan juga mengapung. Selagi panas, tuangkan kelepon ke atas taburan kelapa parut yang sudah dikukus tadi. Ini hasilnya cantik banget, gula merahnya juga nggak ada yang bocor. Ini tuh tipikal kelepon yang lembut, kenyalnya tuh pas, gak bikin pegel ngunyah. Meskipun udah didiamkan berjam-jam tapi tetap kenyal. Semoga resep ini bermanfaat, selamat mencoba. Kemarin Pak suami minta dibikinin jajanan tradisional yang satu ini. Rasanya enak, santannya berasa banget, dan bikinnya cuma pakai takaran sendok. Pertama, siapkan pan, masukkan 15 sendok makan tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 6 sendok makan gula pasir, garam seperempat sendok teh, aduk-aduk. Kemudian tambahkan santan sebanyak 600 ml. Ini aku pakai dari 1 butir kelapa. Masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kalau udah tercampur semua, pindahkan di atas kompor. Masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk. Nah, kalau adonannya udah seperti ini, matikan kompornya. Siapkan 1 lembar daun pisang, letakkan secukupnya adonan sambil dipipihkan, tambahkan irisan pisang kepok, kemudian tutup dengan adonan tadi, dan bungkus dengan cara dilipat seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Untuk daun pisangnya, sebelumnya aku panaskan di atas kompor, tujuannya biar layu dan tidak gampang sobek. Lanjut kita masukkan ke dalam kukusan dan kukus selama 20 menit. Nah, kalau udah, tinggal diangkat aja deh. Di tempatku ini namanya kue nagasari. Cocok banget buat temen ngeteh atau ngopi. Gampang kan? Selamat mencoba. Ternyata bikin kue yang satu ini nggak susah-susah amat loh. Nyatanya baru pertama kali langsung berhasil. Dia tuh berserat cantik, mengeluarkan larva, dan belakangnya itu bisa bertopi cantik. Simak video ini biar nggak gagal paham. Dalam panci kita masukkan gula pasir, daun pandan, dan air. Kemudian ini akan kita masak sampai gulanya larut dan mendidih, lalu sisihkan. Dalam mangkok lain kita siapkan 11 sendok makan tepung terigu dan tepung beras. Kemudian seperempat sendok teh garam. Masukkan air gula tadi yang masih ada hangat-hangatnya dikit ya bun, sedikit demi sedikit sampai tercampur rata. Kita keplok-keplok sampai mengeluarkan gelembung kecil seperti ini, kemudian diamkan selama 1 jam minimal. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata, dikasih pewarnanya sesuai selera. Untuk cetakannya pakai cetakan kue talam supaya hasilnya sama rata. Untuk minyak gorengnya jangan banyak-banyak, gunakan api sedang cenderung kecil tapi nggak kecil banget. Untuk yang pertama biasanya agak gagal untuk memanaskan apinya ya bun. Kemudian kita tuang selanjutnya. Minyak gorengnya udah panas stabil tapi nggak terlalu panas. Kemudian kita tunggu sampai mengeluarkan larva seperti ini, lalu kita percikan minyak goreng dari atasnya. Udah deh jadi. Asli ternyata tuh gampang banget, padahal ini baru pertama kali bikin loh aku dalam seumur hidup, dan alhamdulillah hasilnya cantik, rasanya enak. Kue cucurnya juga berserat sempurna. Niat awal sih aku mau bikin kue merah putih bun, kue cucurnya. Ternyata belum bisa, begini aja aku udah puas banget. Kalau untuk pemula bikin sedikit aja dulu ya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Bye. Aku mau bikin dadar gulung, ini tuh gampang banget. Yang pertama aku mau bikin untinya dulu. Bahan-bahannya udah aku tulis semua, kalian tinggal ikutin aja, dicampurin jadi satu. Kalau gulanya udah larut, masukin kelapa mudanya, ini diaduk, dimasak sampai kelapanya kering kayak gini, terus sisihin dulu. Lanjut ke adonan tepungnya, ini aku pakai 5 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung tapioka, dan air secukupnya. Kalian aduk-aduk sampai kayak gini, tambahin garam sama pasta pandan biar entar tuh warnanya cakep. Nah, kalau udah kayak gini tuh langsung aja panesin teflon, olesi sama margarin dikit aja, terus masukin adonan tepungnya. Ini aku pakai 1 sendok sayur. Nah, kalau udah langsung aja isi pakai unti yang udah dibikin tadi dan digulung-gulung deh. Cara aku gulung kayak gini, kanan kirinya aku tutup dan aku gulung. Ini tuh bener-bener enak banget, kalian wajib banget coba. Nah, pas udah jadi semua aku langsung suruh Pak Su cobain, dan kata Pak Su untinya tuh mantap.
Terima kasih sudah menonton. See you next. Cuma dari 3 butir telur aja bisa menghasilkan sebanyak 80 pieces kue Putri Ayu. Ini cocok banget buat ide jualan atau isian snack box. Rasanya enak, wangi, dan teksturnya lembut banget. Pertama, aku mau kukus kelapa parut, garam, dan tepung maizena, tambahkan daun pandan, dan kukus selama 15 menit. Untuk bahan cake-nya, campurkan telur, garam, dan emulsifier, mixer sampai putih dan mengembang. Campurkan tepung terigu, baking powder, dan garam, kemudian masukkan secara bertahap ke dalam adonan telur, bergantian dengan adonan santan yang sudah dicampurkan dengan pasta pandan. Cetakannya dioles dengan minyak tipis-tipis aja, beri setengah sendok makan isian kelapa parut, dan tuang adonan sampai penuh. Lalu kukus di kukusan yang udah dipanaskan selama 15 menit dengan api sedang. Dan ini dia hasilnya. Gimana? Gampang banget kan? Yuk bikin juga!